Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat yang beriman? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus dalam sejarah kehidupan para nabi. Setiap nabi memiliki kisah yang unik dan menarik. Setiap cerita tersebut dapat diterima dan dipercaya oleh akal manusia, meskipun ada juga cerita yang sulit untuk dipahami secara rasional. Salah satu kisah Nabi yang paling menonjol adalah kisah Nabi Musa, yang namanya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 300 kali. Beberapa kisah juga menyoroti sikap sombong Nabi Musa, yang akan menjadi fokus utama video ini, karena kesombongannya sampai-sampai Allah memarahi Nabi Musa. Allah menegaskan bahwa ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa hanyalah titipan darinya yang tidak boleh dijadikan kesombongan. Hal ini mengingatkan Nabi Musa dan umat manusia secara umum bahwa sifat sombong adalah hak prerogatif Allah, selaku zat yang maha mengetahui. Kisah ini dimulai ketika Nabi Musa memberikan khutbah kepada Bani Israel. Dalam khutbahnya, ia menyampaikan ajaran dan risalah kepada umatnya. Ia berbicara tentang ibadah, pendekatan hubungan dengan Allah, serta mengajak mereka untuk meningkatkan ketaatan kepadanya. Khutbah Nabi Musa disampaikan dengan penuh kepercayaan diri dan keyakinan atas pengetahuan serta pemahamannya. Setelah khutbah selesai, ada salah satu orang dari Bani Israel yang bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, apakah ada di muka bumi ini orang yang lebih alim darimu?" Pertanyaan itu muncul karena kekaguman orang tersebut terhadap kebijaksanaan dan pengetahuan Nabi Musa. Dengan penuh sombong, Nabi Musa menjawab tanpa ragu, "Tidak ada." Ia menganggap dirinya sebagai orang paling alim di dunia ini, seolah tidak ada yang bisa melebihi pengetahuannya. Namun, dalam khutbahnya yang sombong tersebut, Nabi Musa lupa bahwa semua ilmu yang dimilikinya merupakan titipan dari Allah. Ilmu yang ia miliki adalah anugerah yang diberikan oleh Allah dan bukan untuk dijadikan alasan sombong. Allah, sebagai zat yang maha mengetahui, berhak menentukan siapa yang benar-benar alim. Syekh Syihabuddin Mahmud bin Abdullah Al-Husaini, atau yang lebih dikenal sebagai Syekh Al-Alusi, menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa pada waktu yang sama, Allah memarahi Nabi Musa karena jawabannya yang dinilai sombong. Allah menegur Nabi Musa melalui wahyunya, "Sungguh, aku punya hamba yang ada di pertemuan dua laut pada suatu pantai di samping batu. Dia lebih alim daripada dirimu dan kini sedang bertempat di Majma' al-Bahrain." Teguran ini merupakan pengingat yang tajam bagi Nabi Musa dan begitu menghujam ke lubuk hatinya bahwa setinggi apapun ilmu yang dimilikinya, ia tidak berhak menyombongkannya. Sifat sombong adalah prerogatif Allah, sebagai zat yang maha mengetahui. Manusia hanya memiliki sedikit pengetahuan yang diberikannya, bahkan tak ternilai bila dibandingkan dengan ilmu yang dimilikinya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, ayat 85, "Dan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit." Firman-Nya ini menegaskan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia sangat terbatas dibandingkan dengan pengetahuan Allah yang tak terhingga. Teguran tersebut membuat Nabi Musa tersadar akan kesalahannya. Syekh Muhammad bin Ali menjelaskan bahwa setelah mendapatkan teguran, Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengan hamba-Mu yang lebih alim itu?" Allah menjawab Nabi Musa dengan memberikan petunjuk, "Bawalah seekor ikan, kemudian masukkan ke dalam sebuah keranjang dan tempatkan keranjang itu di sungai. Di tempat yang ikan itu keluar dari keranjang, itulah kamu akan menemui hamba-Ku yang lebih alim." Dengan penuh kerendahan hati dan rasa penasaran yang tulus, Nabi Musa bersiap untuk mencari hamba Allah yang lebih alim tersebut. Perjalanan Nabi Musa untuk bertemu dengan Nabi Khidir pun dimulai. Ia tidak hanya membawa muridnya, Yusha bin Nun, tetapi juga hati yang penuh harap dan rasa rendah diri.
Perjalanan mereka bersama Nabi Khidir akan menjadi pengajaran yang berharga bagi Nabi Musa dan umat manusia tentang pentingnya kesabaran, ketundukan, dan rendah hati dalam mencari ilmu. Mereka pun segera membawa seekor ikan dan meletakkannya di dalam kerajaan dari daun kurma. Sesuai dengan petunjuk Allah, mereka memulai perjalanan panjang melintasi dataran luas dan melewati gunung-gunung yang menjulang. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun." Makna hukum dalam mayat ini adalah satu kurun waktu yang kebanyakan ulama menyebut 80 tahun, sebuah idiom untuk membahasakan waktu yang sangat panjang. Walhasil, ayat ini menghancurkan betapa semangat membara dari diri Musa dalam menuntut channelmu setelah berjalan cukup jauh. Nabi Musa dan Yusha bin Nun akhirnya tiba di sebuah tempat yang Allah tunjukkan sebagai tempat bertemu dengan Nabi Khidir. Mereka berhenti di pertemuan dua air laut yang menjadi tanda perjumpaan tersebut. Tentang Majmal Bahrain sendiri, terdapat berbagai pendapat dalam kitab-kitab tafsir. Misalnya, bibir pantai daerah Syria, Syam, Azerbaijan, Rusia, di antara Laut Urdun dan Laut Kulzum, dan sebagainya. Disinilah mereka berdua memutuskan untuk beristirahat sejenak. Penat dan kelelahan menyelimuti tubuh mereka setelah perjalanan yang melelahkan. Tak lama setelah mereka beristirahat, terjadi peristiwa yang luar biasa. Seekor ikan yang ada di dalam keranjang dari daun kurma melompat keluar dan masuk ke air laut. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Kahfi, ayat 61, maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Saat itu, Allah menahan air yang dilalui ikan tersebut sehingga menjadi seperti terowongan. Akhirnya, mereka berdua melanjutkan perjalanannya siang dan malam. Nabi Musa pun meminta makanan kepada Yusha, namun Yusha lupa memberitahukan bahwa ikan telah melompat dan pergi. Ia tidak sengaja terlupa karena pengaruh setan. USA menceritakan kejadian itu kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa menyadari bahwa tempat di mana ikan melompat adalah petunjuk dari Allah. Dengan keyakinan dan kepercayaan yang tinggi, Nabi Musa mengatakan kepada Yusha, "Itulah tempat yang kita cari." Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan semangat yang baru. Tepat di batu besar yang menjadi petunjuk, Nabi Musa dan Yusha melihat seorang lelaki yang sedang tertidur berselimut dengan kain. Nabi Musa mengucapkan salam, dan lelaki tersebut terbangun. Ternyata, itulah Nabi Khidir yang selama ini mereka cari. Dengan hati yang berdebar, Nabi Musa mengucapkan salam kepada Nabi Khidir. "Assalamualaikum, Nabi Khidir." Yang sedang beristirahat tersentak dan melirik ke arah Nabi Musa. "Dari mana asal salam dan negerimu?" tanya Nabi Khidir dengan suara lembut namun penuh kearifan. Dengan rendah hati, Nabi Musa menjawab, "Aku adalah Musa, Nabi dari Bani Israel. Aku datang mencarimu atas perintah Allah." Nabi Khidir melihat dalam mata Nabi Musa tekad yang kuat dan niat yang tulus. Ia mengangguk dan berkata, "Baiklah, jika engkau mengikutiku, janganlah engkau bertanya-tanya tentang apapun yang kulakukan hingga aku menerangkannya kepadamu." Nabi Musa merasa lega mendapatkan kesempatan untuk belajar dari Nabi Khidir, dan dengan rendah hati ia menjawab, "Insya Allah, aku akan bersabar dan tidak akan menentangmu dalam apapun yang engkau perintahkan." Dengan persetujuan Nabi Musa, mereka berdua memulai perjalanan bersama. Nabi Khidir menjadi guru spiritual bagi Nabi Musa, mengajarkannya hikmah dan ilmu yang tidak dimiliki oleh siapapun. Mereka berjalan siang dan malam, menelusuri jejak perjalanan yang telah ditentukan. Namun, dalam perjalanan mereka, Nabi Musa merasakan kebingungan dan keheranan melihat tindakan Nabi Khidir yang tampak tidak masuk akal.
Ada saat di mana Nabi Khidir membuat lubang pada sebuah perahu yang mereka temui atau menghancurkan tembok sebuah kota yang memberi mereka tempat berlindung. Nabi Musa tidak bisa menahan rasa penasaran dan bertanya kepada Nabi Khidir, mengapa ia melakukan hal-hal tersebut. Namun Nabi Khidir dengan lembut mengingatkan Nabi Musa untuk tetap bersabar dan tidak mempertanyakan tindakannya. Nabi Khidir terus melakukan tindakan-tindakan yang sulit dimengerti bagi Nabi Musa. Misalnya, Nabi Khidir membunuh seorang anak. Setiap kali Nabi Musa melihat tindakan-tindakan tersebut, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dan mencari penjelasan. Setiap kali Nabi Musa melanggar perjanjian dengan Nabi Khidir mengingatkannya tentang syarat yang telah disepakati. Nabi Musa terus meminta maaf dan berjanji untuk tetap menjaga kesabaran. Setiap tindakan Nabi Khidir memiliki alasan dan hikmah di baliknya, tetapi Nabi Musa harus belajar untuk memahaminya dengan mengendalikan rasa ingin tahu dan kesabaran. Akhirnya, saat perjalanan mereka hampir berakhir, Nabi Khidir memberikan penjelasan tentang setiap tindakan yang dia lakukan. Dia memberikan pemahaman yang mendalam tentang hikmah di balik tindakan-tindakannya yang tampak tidak masuk akal. Nabi Musa menyadari bahwa ada hikmah dan kebijaksanaan yang lebih tinggi di balik ajaran-ajaran Nabi Khidir. Jalaluddin Nasuyuki menjelaskan bahwa ketika menanggapi kejadian, Rasulullah bersabda, "Sebenarnya aku lebih senang jika Musa dapat sedikit bersabar hingga kisah Musa dan Khidir bisa diceritakan kepada kita dengan lebih panjang lagi." Meskipun Nabi Musa tidak dapat melanjutkan perjalanan bersama Nabi Khidir, dia telah memperoleh pelajaran berharga tentang kesabaran, rendah hati, dan keterbatasan pengetahuannya. Meskipun Nabi Musa memiliki kedudukan yang tinggi sebagai seorang nabi, dia menyadari bahwa ada orang yang lebih alim dan bijaksana darinya. Kisah ini mengingatkan kita semua bahwa sekelas nabi saja bisa lalai dan terseret untuk melakukan kesombongan, apalagi hanya sekelas ulama atau kita sebagai orang biasa. Pembelajaran dari percakapan dan perjalanan dengan Nabi Khidir mengubah perspektif Nabi Musa tentang ilmu dan kesombongan. Dia belajar untuk merendahkan diri dan mengakui bahwa pengetahuannya tidaklah sempurna. Dengan rendah hati, Nabi Musa mengakui kesalahannya yang sebelumnya sombong dengan mengklaim sebagai orang yang paling alim. Percakapan dan pembelajaran antara Nabi Musa dan Nabi Khidir memiliki pelajaran yang berharga bagi kita semua. Mereka mengingatkan kita akan pentingnya rendah hati, kesabaran, dan pengakuan akan keterbatasan pengetahuan kita. Kisah ini mengingatkan kita untuk tidak menyombongkan diri atas pengetahuan yang dimiliki dan selalu terbuka untuk pembelajaran lebih lanjut. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.